Tahukah kalian, pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI untuk pertama kalinya di Madiun. Mereka bertujuan mengganti landasan negara tercinta ini menjadi negara komunis. Mereka mulai meneror warga, terutama kepada para kalangan ulama dan juga pesantren. Namun sejak peristiwa G30 SPKI di tahun 1965 yang menewaskan banyak jenderal, PKI terus diburu pemerintah di bawah komando Jenderal Soeharto. Partai PKI setahun kemudian dibubarkan dengan gerakannya yang terlarang. Siapapun yang berkaitan dengan PKI akan diburu, bahkan konon dibantai habis-habisan. Para pengikut PKI yang semula bangga perlahan tiarap dan menyembunyikan identitasnya. Ada yang menjadi warga biasa, ada pula yang mulai mendekati kiai di pesantren agar tak disangka PKI. Baik, pada tayangan kali ini layar berkisah akan menceritakan tentang seorang raja begal yang juga mantan pengikut PKI yang melakukan teror sadis kepada seorang kiai yang menolak menjadi besan dirinya. Selamat mendengarkan. Di sebuah rumah yang berada di area pesantren tradisional, seorang gadis cantik bernama Nisa yang tak lain putri kiai pesantren sedang tidur lelap di kamarnya yang berdinding bilik bambu. Tak lama kemudian mendadak muncul dua orang bertopeng yang berhasil menyelinap tanpa diketahui para santri yang sedang berjaga. Salah satu dari sosok itu langsung membekap mulut Nisa dan membawanya pergi secara paksa. Nisa tentu saja berusaha berteriak dan meronta, namun suaranya sama sekali tak terdengar siapapun. Saat kedua penyusup itu tiba di halaman pesantren, mereka kaget bukan main karena ada seorang lelaki setengah tua yang berdiri menghadang. Lelaki itu masih mengenakan sarung dan juga sorban. Nisa yang melihatnya sangat lega karena lelaki itu tak lain adalah ayahnya yang bernama Kiai Hasan. Kiai Hasan meminta para penculik melepaskan putrinya. Namun dua orang itu malah menolak, bahkan mereka langsung menyerang Kiai Hasan. Seketika perkelahian pun langsung terjadi di halaman pesantren tersebut dengan sengit. Sementara itu, di tempat lain seorang lelaki tua bernama Tarja sedang gelisah menunggu orang suruhannya kembali. Tarja kesal karena dua anak buahnya belum juga pulang dan membawa hasil yang bagus. Padahal malam itu Tarja sedang menenangkan anaknya yang bernama Badrun yang sedang berdiri di tepi jurang. Badrun mengancam akan melompat ke jurang jika ia tidak jadi menikah dengan Nisa, sang anak kiai. Tarja memohon agar Badrun bersabar karena sebentar lagi Nisa akan datang dan dia akan memaksanya menikah dengan Badrun. Namun sialnya, tak lama kemudian dua anak buah Tarja datang dengan kondisi yang sudah babak belur. Mereka mengatakan kalau keduanya gagal membawa Nisa karena dihadang oleh Kiai Hasan. Tarja pun seketika geram mendengar kabar tersebut. Belum sempat dia memarahi dua anak buahnya, Badrun yang kecewa langsung melompat ke dalam jurang. Tarja teriak histeris karena anak lelaki sematawayanya nekat melakukan bunuh diri. Para anak buah Tarja pun berusaha mencari jasad Badrun. Namun yang tersisa hanya Badrun yang sudah tewas mengenaskan. Tarja pun semakin geram kepada Kiai Hasan. Baginya, kematian Badrun itu disebabkan oleh Kiai Hasan. Perlu diketahui, di masa mudanya Tarja adalah mantan preman dan begal yang terkenal sadis dan tak segan membunuh korbannya. Saat gerakan PKI kian marak melakukan perekrutan anggota, Tarja pun ikut bergabung di sana. Bahkan dia juga pernah ikut menyerang beberapa pesantren di Jawa yang menolak bergabung dengan PKI. Hingga kemudian Tarja harus berhadapan dengan Kiai Hasan yang tak lain adalah teman kecilnya di kampung. Bahkan Tarja dan Kiai Hasan mengaji di surau yang sama dan guru ngaji yang sama. Tarja berusaha membujuk Kiai Hasan agar bergabung dengan PKI, namun Kiai Hasan tentu saja menolak. Alhasil, keduanya lalu bertarung dengan kesepakatan bagi yang kalah harus ikut perintah yang menang. Tarja pun kalah dan harus menepati kesepakatan. Tarja harus menuruti segala perintah Kiai Hasan. Lambat laun, Tarja pun keluar dari PKI karena saat itu para antek PKI sedang diburu oleh pemerintah. Sejak itu, Tarja menjadi donatur bahan makanan untuk pesantren Kiai Hasan yang kian ramai. Tarja yang memang sudah lama bersahabat dengan Kiai Hasan menginginkan mereka menjalin keluarga dengan cara menikahkan Badrun dengan anak Kiai Hasan yang bernama Nisa. Namun sayangnya, Nisa menolak karena Badrun bukanlah lelaki pilihan Nisa. Nisa tahu bagaimana sikap Badrun yang pongah, manja, dan tak menunjukkan sikap soleh. Padahal Nisa menginginkan suami yang bisa meneruskan pesantren Kiai Hasan ayahnya. Sejak saat itu Badrun stres dan memutuskan bunuh diri.
Setelah anak Tarja mati, keesokan harinya Tarja mendatangi pesantren dan menemui Kyai Hasan yang sedang bersama Nisa. Tanpa mengucapkan salam, Tarja langsung marah dan menunjuk-nunjuk muka Kyai Hasan. Dia mengaku kecewa karena Nisa menolak menikah dengan Badrun. Akibatnya Badrun stres dan tadi malam dia nekat bunuh diri. Hasan yang mendengar mencoba menjelaskan kalau pernikahan itu tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Kyai Hasan juga memohon maaf dan turut berduka atas wafatnya Badrun. Tarja tetap saja tidak mau memaafkan Kyai Hasan. Dia berjanji akan menuntut balas kepada Kyai Hasan. Sejak saat itu, setiap hari teror Tarja kepada pesantren Kyai Hasan pun terus saja terjadi. Saat santri sedang mengaji, datang beberapa para penagih hutang yang merupakan utusan Tarja. Mereka langsung mengusir Hasan dan santrinya karena belum melunasi hutang pasokan dapur santri selama setahun ini. Kyai Hasan pun jadi geram. Pasalnya dulu Tarja memberi beras dan lain-lain itu secara gratis. Mengapa kemudian sekarang dia meminta uang bayaran? Tak hanya itu saja, teror Tarja kian meningkat dan mulai memakai cara-cara kekerasan. Bahkan beberapa santri Kyai Hasan dipukuli orang suruhan Tarja karena alasan yang tidak jelas. Alhasil lama-kelamaan para orang tua yang tak mau anaknya celaka memilih memindahkan anak mereka ke pesantren lain yang lebih aman. Kyai Hasan pun ikhlas dengan apa yang terjadi di pesantrennya. Suatu hari, Kyai Hasan sedang duduk bersama 3 santrinya yang masih setia dan memilih bertahan di pesantren Kyai Hasan. Salah satu di antara mereka adalah Mahdi, santri yang paling setia, cerdas, dan juga tampan. Perlu diketahui kalau Mahdi ini adalah kandidat lelaki yang akan dipilih oleh Nisa sebagai suami. Nisa yang ada di sana lebih banyak diam dan mendengarkan obrolan ayahnya dan juga santri-santrinya. Saat itu, Kyai Hasan sedang menyampaikan hal-hal penting jika kelak terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada dirinya. Kyai Hasan meminta Mahdi meneruskan pesantren meski Tarja terus saja melakukan teror. Belum sempat Kyai Hasan selesai bicara, mendadak beberapa orang melempari pesantren dengan batu-batuan besar. Mahdi yang sadar pesantren kembali mendapat teror dengan sigap melindungi Kyai Hasan. Akibatnya kepala Mahdi terkena batu dan langsung berdarah. Seketika saja Mahdi pingsan dan membuat Nisa panik melihatnya. Hari pun berlalu. Sejak kejadian itu, Mahdi yang masih sakit pun tak bisa ikut ke ladang bersama Kyai Hasan dan 2 santrinya. Dia lebih banyak di pesantren. Sesekali dia dijenguk oleh Nisa yang mengantarkan makanan dan juga obat-obatan. Sialnya, beberapa orang bertopeng kembali muncul dan langsung memukuli Mahdi. Nisa yang berusaha menolong malah terkena pukulan. Ini tentu saja membuat Mahdi yang geram dan berusaha melawan sekuat tenaga karena dia tidak mau melihat Nisa kenapa-kenapa. Sementara itu, Kyai Hasan dan beberapa santrinya kaget saat ada warga yang mengatakan kalau pesantren diserbu orang bertopeng. Mereka pun langsung meninggalkan ladang demi bisa membantu Mahdi dan Nisa yang sedang dikepung. Rupanya yang melapor tadi tak lain adalah salah satu anak buah Tarja juga. Seperginya Kyai Hasan dan kedua santrinya, orang itu lalu mengobrak-abrik ladang sumber makanan pesantren. Kyai Hasan dan 2 santrinya pun tiba di pesantren. Kyai Hasan hanya melihat Mahdi yang babak belur dan terkapar. Sementara Nisa baik-baik saja karena Mahdi terus melindunginya. Singkat cerita, pada malam harinya Kyai Hasan menggelar doa dan sholat malam bersama. Mereka meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kekuatan menghadapi teror-teror Tarja. Pasalnya, Kyai Hasan sudah melaporkan ke aparat soal teror yang dilakukan oleh Tarja yang sangat membahayakan para santrinya. Namun hingga detik itu tak pernah ada tindakan serius dari aparat. Entah kenapa Kyai Hasan sendiri juga bingung. Keesokan harinya, Kyai Hasan kaget saat melihat pohon singkong di ladang sudah rusak parah diobrak-abrik orang. Padahal para santri mengandalkan hasil ladang untuk makan setelah Tarja menyetop bantuan makanan untuk pesantren. Sejak saat itu, Kyai Hasan meminta agar santrinya bersabar dan mulai berpuasa sunnah, terutama di hari Senin dan juga Kamis. Mereka berharap ada orang baik yang mau memberi makanan saat mereka berbuka puasa nanti. Tapi rupanya Tarja sudah bergerak lebih dulu dengan liciknya. Dia mengancam akan membunuh siapapun yang berani memberi bantuan makanan kepada Kyai Hasan dan para santrinya. Akibatnya saat tiba menjelang maghrib, para santri Kyai Hasan tak punya makanan apapun untuk berbuka puasa sunnah. Kyai Hasan bersedih melihat para santri hanya berbuka puasa dengan air putih saja. Saat mereka minum dengan perasaan haru dan berlinang air mata karena sudah lapar, muncul warga yang memberi makanan. Tentu saja ini membuat Kyai Hasan dan para santri senang bukan main.
Namun setelah dua santri teman Mahdi memakan makanan itu terlebih dahulu, mendadak keduanya merasakan sakit perut yang luar biasa. Rupanya Tarja telah memasukkan racun ke dalam makanan itu. Sontak saja ini membuat Kyai Hasan, Mahdi, dan Nisa yang baru hendak memasukkan makanan ke mulut langsung panik dan meletakkan makanan tersebut. Alhasil Kyai Hasan dan Mahdi pun menggendong dua santri itu menembus malam menuju rumah sang mantri yang ada di kampung tersebut. Namun setimbanya di rumah mantri, sang mantri malah menolak memberikan obat dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan dia tega-teganya mengusir Kyai Hasan dan juga santrinya yang sedang kesakitan. Setelah Kyai Hasan dan santrinya pergi dengan wajah berlinang air mata, Tarja muncul dari dalam rumah mantri sambil menyerahkan anak istri sang mantri yang disandera dengan senjata tajam. Rupanya mantri itu terpaksa menolak Kyai Hasan karena Tarja mengancam akan membunuh anak dan istri sang mantri. Kyai Hasan dan Mahdi terus berjalan. Mereka tidak tahu lagi hendak kemana membawa dua santri yang keracunan itu berobat. Hasan menangis melihat dua santrinya semakin lemah dan terus saja memuntahkan isi perutnya. Hingga kemudian mendadak hujan turun dengan derasnya. Mereka pun terpaksa berhenti di sebuah pos ronda yang berada di tepi jalanan yang sangat sepi. Saat hujan menggelegar dan petir menyambar, Kyai Hasan berdoa sambil menangis memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian Kyai Hasan menadahi air hujan itu dengan telapak tangannya. Dia lalu memberi minum dua santrinya yang keracunan dengan air hujan yang sudah ada di tangannya. Dan keajaiban pun terjadi. Seketika mereka tak lagi muntah dan mulai membuka mata. Kyai Hasan pun seketika bersujud syukur atas pertolongan Allah. Kyai Hasan dan Mahdi pun lega dan tak henti mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Saat Kyai Hasan mulai tersenyum, rumah Kyai Hasan malah didatangi oleh Tarja. Nisa yang saat itu sedang duduk di teras menunggu ayah dan santrinya pulang, tentu saja dia sangat ketakutan. Saat itu hujan masih sangat lebat. Mendadak Tarja langsung mendekati Nisa dan hendak menghabisi Nisa. Tarja mengatakan dia sudah kehilangan Badrun anaknya, maka Kyai Hasan pun harus merasakan hal yang sama. Tarja langsung menghunus goloknya. Nisa yang ketakutan segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dari dalam. Sialnya pintu itu jebol saat ditendang oleh Tarja dari luar. Nisa pun terpojok dan menangis meminta pertolongan, sementara Tarja hanya tertawa-tawa sambil mengacungkan goloknya. Tarja saat itu berpikir tidak mungkin Kyai Hasan akan segera pulang karena Kyai Hasan sedang sibuk mencari obat untuk dua santrinya yang keracunan. Tapi tiba-tiba muncul Kyai Hasan berbaju putih entah dari arah mana. Seketika saja terjadi perkelahian antara Kyai Hasan dan Tarja. Tarja langsung menyabetkan goloknya ke arah Kyai Hasan, namun tebasannya tak pernah sampai di kulit Kyai Hasan. Yang ada, Tarja langsung terpental berkali-kali hingga akhirnya dia memuntahkan darah dan tewas seketika. Tidak lama kemudian, Kyai Hasan dan para santrinya ternyata baru saja pulang setelah hujan reda. Tentu saja Nisa kaget karena melihat ayahnya memakai baju abu-abu dan basah kuyup kehujanan. Padahal jelas-jelas tadi Kyai Hasan memakai baju putih yang kering dan sangat terlihat putih bercahaya. Nisa yang penasaran lalu menoleh ke belakang, tapi rupanya Kyai Hasan yang berbaju putih tadi telah hilang entah kemana. Nisa kaget dan menceritakan soal kejadian yang dia alami. Kyai Hasan hanya mengatakan itu pasti pertolongan dari Allah, apapun itu wujudnya, dan cerita pun selesai. Tetap bersabar, mari lawan hawa nafsu diri sendiri dan angkara murka dunia. Subscribe channel Layar Berkisah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setelah ini kita bertemu di kisah seru selanjutnya. Sampai jumpa.